Oke, saudara sekalian, kita masuk season yang kedua bahwa tentang keunggulan Kristus, bahwa Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, pasal 1:18. Segala kepenuhan segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia, pasal 1:19. Di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan, pasal 2 ayat 3. Di dalam Kristus atau dalam Dialah berdiam segala secara jasmania, ya. Di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, pasal 2 ayat 9. Dialah kepala segala pemerintah dan penguasa, pasal 2 Kolose pasal 2 ayat 10. Seperti itu. Lalu dalam Kolose juga dijelaskan, disinggung tentang masalah anak Allah. Kita belajar dari Efesus, ya, tentang adopsi anak Allah. Ya, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Ya. Kerajaan siapa? Pengajaran Yesus ini menggambarkan tentang kerajaan Allah. Di sini tentang kerajaan anak, suatu indikasi tentang kedudukan ilahi khususnya bagi anak. Kalau berarti seperti saya bilang tadi, kuasanya sama dengan Allah itu sendiri. Karena kita menggunakan istilah anak itu. Ya, istilah anak bagi Kristus, kerajaan anaknya yang kekasih. Seperti itu. Ada lagi, ya, kita bicara tentang soteriologi atau keselamatan. Bagaimana keselamatan dalam Kolose? Pandangan Kolose yaitu dalam pandangan dalam kitab Kolose berkaitan dengan pengampunan. Pada waktu Allah mengampuni pelanggaran kita, Ia melakukan berdasarkan anugerah, Kolose 2 ayat 13. Kata diampuni, karisomai, berarti menganugerahkan berdasarkan kemurahan, memberikan dengan murah hati, mengampuni berdasarkan anugerah. Kata ini erat kaitannya dengan kata anugerah. Kata lain dari Paulus untuk pengampunan yaitu apesis, bahasa Yunani-nya, memiliki suatu arti dasar membebaskan, menyuruh pergi. Tetapi secara teologi berarti mengampuni atau membatalkan suatu obligasi atau hukuman. Kita kembali lagi tadi ke Efesus pasal 1 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 14. Jadi di sini anugerah Allah mencapai puncaknya dalam teologi Paulus pada waktu Ia meninggikan kemuliaan di mana Allah dengan murah hati telah membatalkan hutang dosa yang tidak dapat dibayar oleh manusia. Di situ Allah membayar dosa kita, menebus kita dengan darah yang mahal. Seperti itu. Jadi betapa kita berharga yang seharusnya kita punya hutang dosa ditebus, obligasi kita ditebus oleh Allah, lunas. Lalu dimasukkan kita ke dalam kerajaan Allah itu sendiri. Dan dalam kitab Kolose ini juga kita bisa lihat dalam pandangan kemenangan atas kuasa dosa. Ini berkaitan juga dengan Efesus tadi, pasal 6 kalau nggak salah, ya kan? Karena kalau dalam Kolose 2 ayat 15 digambarkan kemenangan Kristus atas kuasa jahat. Namun detail ayat ini ditafsirkan penundukan musuh-musuh dilakukan di kayu salib dan melalui kebangkitan Kristus. Kolose 2 ayat 11 sampai 15. Orang percaya ikut menikmati kemenangan Kristus karena dosa mereka telah diampuni. Surat utang mereka telah dihapuskan dan dosa mereka pada akhirnya telah dipakukan di kayu salib secara pasti. Paulus merujuk pada kemenangan atas kuasa jahat di kayu salib dan kebangkitan Kristus. Nah, ini kalau kita lihat, jadi Paulus merujuk pada kemenangan atas kuasa jahat di kayu salib, yaitu dengan kemenangan Kristus.
Makanya kematian Kristus, kebangkitan Kristus sangat menentukan kita untuk diselamatkan. Percaya pada Yesus, lalu kita memperoleh kemenangan atas kuasa jahat. Jadi saudara bersyukur sekali mengikut Tuhan Yesus. Banyak hal yang saudara pelajari, banyak hal di mana saudara mendapat anugerah, banyak hal yang saudara bisa lihat betapa luar biasanya orang yang percaya kepada Kristus. Saudara dimenangkan, saudara ditebus, saudara punya kuasa. Wah, luar biasa. Saudara diangkat sebagai anak Allah. Status saudara diangkat, bukan jadi budak iblis atau budak dosa, tapi menjadi anak Allah. Luar biasa status itu. Betapa Allah mengasihi saudara, betapa besarnya anugerahnya Allah kepada saudara. Ingat itu. Sampai di sini kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.